MPU PMR. Oke. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah di suasana yang bahagia ya, dengan hati yang penuh nikmat dan karunia-Nya ya, sehingga kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku semuanya yang saya banggakan, saya akan menyampaikan sosialisasi pemilihan ya, pemilihan ketua PMR ya periode 2020-2021 ya. Yang ini saya dalam hal ini sebagai MPO, saya selaku pembina. MPO itu apa? Majelis Pertimbangan Organisasi, saya selaku pembinanya. Kemudian selain itu ada ya ketua atau ex ketua PMR ya, yang tadi secara resmi sudah menyampaikan LPJ-nya dan saya selaku pembinanya sudah menerimanya sebagai LPJ tahunan kepengurusan ya. Nanti selanjutnya nanti Bu Etik yang akan serah terima jabatan untuk berita acaranya gitu ya. Secara umum yang kedua untuk anggota MPO adalah Mbak Kalista sebagai Wakil Ketua PMR periode 2019-2020 ya. Jadi dan yang keempat yaitu Mbak Azimuddin ya, alumni ex pengurus PMR ya, tetapi barusan tadi pagi beliau WA kepada saya belum bisa bergabung karena ada suatu urusan ya. Sampai tadi malam jam 11-an sebenarnya sudah komunikasi dan sejak kemarin juga komunikasi, tetapi jam 8-an tadi ada urusan gitu ya, sehingga belum bisa bergabung. Untuk itu yang menyampaikan sosialisasi pada kesempatan yang baik ini adalah saya. Oke. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan terkait mekanisme pemilihan ketua dan pengurus harian PMR atau pengurus inti PMR masa bakti 2020-2021. Yang pertama, syarat umum. 1. Warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan UUD 45. Ya. Insya Allah kita sudah memenuhinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, siswa atau siswi SMA Islam Hidayatullah. Kemudian yang keempat, bersedia menerima dan melaksanakan prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang kelima, bersedia menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMR dan pokok-pokok kebijakan serta Renstra PMR tahun 2020-2021 SMA Islam Hidayatullah. 6. Belum pernah dihukum dan atau tidak terlibat dalam organisasi terlarang. 7. Berpengalaman dalam berorganisasi. 8. Bersedia mengabdi untuk memajukan PMR. 9. Berprestasi, berdedikasi, loyal terhadap organisasi serta tidak tercela. 10. Siap menandatangani pernyataan bersedia dicalonkan. Ya, tadi saya di grup lain sudah mengumumkan nama-nama bakal calon ketua PMR. Ya. Kemudian nomor 11 berada di tempat pada saat pemilihan berlangsung. Ya, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak join, ya nanti tentu menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian 12. Berkomitmen menegakkan dan mempelopori tata tertib SMA Islam Hidayatullah. Ya. Terakhir, ke-14, menjunjung tinggi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasulullah, serta memiliki akhlakul karimah yang baik. Itu syarat umumnya. Untuk syarat khususnya, 1, bakal calon
wajib menyampaikan visi dan misi masing-masing maksimal 5 menit setiap bakal calon. Ya, nanti dari situ MPO dalam hal ini saya, Widya dan Kalista akan menilai, gitu ya. Kemudian nomor 2, ketua PMR dan pengurus inti dipilih oleh semua pengurus dan bakal peserta, yaitu peserta reor pada siang hari ini, melalui voting Google Form yang linknya nanti akan saya sampaikan, ya. Tetapi ya, yang berhak memutuskan di akhir itu adalah MPO, ya. Jadi poin ketiga, ketua dan pengurus inti ditetapkan oleh MPO PMR berdasarkan atau mempertimbangkan musyawarah MPO, ya. Jadi nanti saya bertiga akan musyawarah dan hasil voting itu juga menjadi pertimbangan buat saya. Oke, itu ya. Itu syarat khususnya. Sebagai calon ketua, ya, bakal calon, ini hasil rekomendasi kakak kalian, kemudian hasil musyawarah wawancara saya ketika saya tanya kesanggupannya apakah sanggup menjadi ketua PMR atau tidak, sehingga menghasilkan 6 orang, ya, 6 orang ini. Yang pertama Sahda, yang kedua Kaila Zahra, yang ketiga Mutia, yang keempat Mahdia, yang kelima Faisal Akbar, yang keenam adalah Anggitia. Bentar ya, ini Bu Wit telepon ada apa ini? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi ada 6 itu ya. Selanjutnya setelah ini masing-masing kandidat ya, kelihatannya saya lihat partisipannya yang tidak join adalah Faisal Akbar ya. Ya. Faisal Akbar, kalau nanti yang ada dulu silakan saya beri waktu ya. Tadi sebelum pas waktu istirahat saya sudah menuliskan, silahkan 6 orang ini menyiapkan visi dan misi. Ya, oke. Langsung saja. Kemarin juga di wawancara saya udah kasih clue-clue ya, walaupun tidak bahasa langsung saya clue-clue gitu ya. Maksudnya apakah siap menjadi ketua dan lain sebagainya itu menjadi clue ya. Tentu ini menjadi bahan pertimbangan buat kami untuk menentukan siapa ketua PMR periode 2020-2021. Oke, untuk calonnya saya absen dulu ya. Silahkan bilang siap ya gitu kalau sudah join. Oke. Yang pertama, Sahda. Siap. Oke, siap. Semangat. Ya, mana Siap, semangatnya? Oke, alhamdulillah. Kaila Zahra. Siap. Oke. Mutia Intan. Siap, Pak. Oke. Keempat, Mahdia. Siap. Oke. Faisal Akbar. Belum join ya? Oke, Faisal Akbar ini ya nanti bisa dipertimbangkan. Oke, kita lewati. Yang keenam, Anggitia. Siapa? Oke, berarti ada 5 yang hadir, yang join pada kesempatan yang baik ini. Ya. Berikutnya, perlu waktu 5 menit atau langsung? Langsung ya? Oke, langsung. Oke, dari absen pertama. Siap ya? Atau siapa yang berani dulu? Hah? Kan Kaila dulu, toh, Pak. Gimana suaranya kurang jelas? Kaila dulu, toh, Pak, di absen di grup. Gitu. Oke. Saya aturkan siapa yang berani terlebih dahulu. Oke, calon-calon pemimpin. Saya nggak nunjuk. Oke, silakan. Mana? Kemana? Saya Pak Zahra Kaila. Oke, silakan. Visi misi kan Pak? Ya, Zahra Kaila.
Visinya menciptakan remaja yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, mampu dan siap menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan, berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Terus misinya itu berperan aktif dalam kesehatan lingkungan sekolah, menanam jiwa sosial kemanusiaan, siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, menanam rasa kesukarelaan, siap dan cepat tanggap terhadap kebutuhan kesehatan ketika sekolah. Sekian. Oke. Aplaus untuk Mbak Zahra Kaila ya. Oke, kakak-kakak bisa menyemangati ya. Oke, Mbak MC bisa dibantu saya ya. Oke, berikutnya siap, silakan. Pertama aku suka apa? Pertama ketuanya. Kenapa itu? Gitu. Gue? Halo, Dek. Halo. Halo, Dek. Halo. Nextnya siapa ya? Andy. Ada yang mau nyampein lagi nggak setelah Zahra Kaila? Fakih. Oh, Fakih mau. Ayo next siapa lagi yang berarti? Ada Mahda. Hah? Mahdia. Mahdia Fakih. terus Ya, Jader, Mutia Indah, ya. Bisa apa, Dede? Sisuin. Sisuin. Ya. Oh, Syada, yuk. Itu aja. Yang aku Ayo, pin saya tunjuk. namanya. Silakan menyampaikan. Langsung dipin aja ya. Gimana? Kalau nggak ada yang mau duluan. Tapi langsung bikin. Mbak Mutia ya, kelihatannya Mbak Mutia mau bicara. Oh iya, Pak. Ya, Iya nih silakan. kayaknya. Oh, Harus berani nih. Kameranya ditengahkan, Mbak. Ya, Kameranya iya, Pak. ditengahkan, biar saya lihat ekspresinya. Oke. Di tengah, di tengah. tengah. Tengah kayak aku gini loh. Nah, Udah. Ini dengan ada kursi. Ya, jadi visi misi saya itu visinya mampu dan siap menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan prinsip dasar Palang Merah Remaja dan Palang Merah Indonesia, serta meningkatkan kinerja PMR Semahe dengan pola pikir yang aktif dan kreatif. Misi saya yang pertama, menanamkan jiwa kemanusiaan, yang kedua, menambah pengetahuan dan kreativitas melalui ilmu kesehatan, yang ketiga, meningkatkan kualitas kepalang merahan. Itu aja. Kasih. Oke, aplaus untuk Mbak Mutia. makasih. Luar biasa gitu ya. Visinya diam-diam membawa visi misi yang luar biasa juga luar biasa. Oke, bagus penyampaiannya. Mbak Zahra Kaila tadi juga bagus. Oke, siapa ini yang bisa menarik hati teman-teman semuanya ini ya? Karena nanti kalian akan dipilih ya. Oke, silakan berikutnya. Ini yang belum ada. Mahdia, Mahdia, Faisal Faisal Akbar. Akbar. Ayo, apa mau Dipin. Terus Iya, nanti Mbak. langsung ngomong. Coba siap belum nih?
Kan mau jadi pemimpin. Kan mau jadi pemimpin, jadi harus berani ngomong duluan. Ayo. Aku Kak. Siapa tadi? Anggit ya. Gitu ya. Ya, silakan. Yang pertama visi, mempertahankan eksistensi PMR di masa pandemi dan fokus pada cara untuk tetap semangat di situasi saat ini. Misi yang pertama aktif dalam kegiatan online seperti grup chat maupun dalam webinar. Yang kedua meningkatkan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. 3, mensosialisasikan prinsip dan semangat untuk tetap sehat dan cermat dalam menghadapi situasi pandemi. Yang terakhir meningkatkan peran humas dengan menjadi organisasi yang baik dan lebih kreatif dalam berkomunikasi dan membangun relasi. Sekian. Oke, subhanallah, luar biasa ya. Ternyata ada bakat-bakat terpendam ini, ya luar biasa nih. Itu tampil mempesona, menyihir semua pemirsa gitu ya. Oke, berikutnya jangan sampai kalah. Ya, oke. Silahkan. Siapa yang belum? Ayo. Ada yuk. Saya Pak. Oke, Syahda. Ayo, aku pin ya. Iya ya. Visinya itu menjadi PMR yang disegani dan berdedikasi tinggi dalam membantu masyarakat dan warga sekolah. Misinya, siap membantu pada saat dibutuhkan, bekerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, menjalin hubungan dengan masyarakat. Deh. Yeay, makasih Syahda. Sama-sama. Oke, luar biasa. Luar biasa ya, Mbak Syahda ya. Berikutnya, masih kurang berapa ini? Mahdia nih. Masih kurang Mahdia sama Faisal Akbar, Pak. Oke, silakan. Mahdia, menyampaikan visi dan misinya. Nah, ini ibu kita sudah join lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya yang pertama, bertanggung jawab dalam segala hal, menjaga nama baik pribadi dan organisasi, serta menumbuhkan rasa empati setiap individu. Misi saya yang pertama, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, teliti dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan menolong orang lain dalam hal kebaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalem tapi cool tapi luar biasa juga. Oke. Adik-adik semuanya. Nah, tadi dari bakal calon ini untuk Mas Faisal belum ya. Yang 5 ini, dari 5 ini adik-adik ya. Silahkan dari kakak-kakak pengurus atau audien peserta yang ada di sini, Bu Wid juga boleh bertanya kepada bakal calon kita yang ada 5 itu terkait tentang kepemimpinan atau leadership PMR ke depan. Mbak Aziza juga boleh tanya kepada adik-adiknya, bakal calon. Mbak Risma juga, dan yang lain. Sebelum saya share link untuk Google Form-nya. Dia mau tanya. Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Ke Zahra Kaila. Ya, silakan.
Zahra, bisa di-unmute? Ya, Mbak. Oke. Kalau semisal besok, nanti ini kamu terpilih jadi ketua, kamu mau ngelakuin program apa yang sebelumnya itu belum ada di program kakak-kakak sebelumnya ini? Kamu udah punya bayangan mungkin buat program-programnya? Webinar, iniin webinar. Mungkin baru itu aja, Mbak. Webinar, isi webinarnya mau apa? Mau yang tentang pentingnya UKS dalam COVID ini, pandemi ini, terus ya tentang yaitu itu dulu, Mbak. Oke. Makasih. Oke. Mungkin Marisa mau tanya sama yang lain lagi. Tunggu, bentar, aku milih orang dulu nih. Syahda. Iya, Mbak. Saya. Oh, oke. Ya. Aku mau tanya. Hampir sama ya kayak tadi Mbak Aza. Kalau kamu terpilih jadi ketua, pasti kamu harus tahu dan harus bisa. Pertama, kamu harus bisa memimpin. Yang kedua, kamu harus tahu gimana kepribadian anggotamu. Terus misalnya ada orang banyak anggotamu yang nggak ngikutin peraturan. Terus sebagai pemimpin nih, kamu bakal gimana? Jadi kan misalnya ada anggota yang nggak taat peraturan. Terus nanti dibilangin, kamu tuh nggak taat peraturan, itu tuh nggak cuma merugiin dirimu sendiri. Nggak taatanmu itu tuh juga bisa merugikan orang lain. Jadi itu harus dibilangin bahwa hal-hal yang kamu lakukan itu nggak benar. Itu caranya. Gitu aja sih. Makasih. Iya. Untuk kakak-kakak dari PMR lain, masih mau menambahi pertanyaan atau dari Bu Wit? Silahkan bisa bertanya. Belum ada yang tanya lainnya. Baik, dari Bu Wit ya, boleh? Boleh Bu, silahkan. Ya. Baik anak-anak, maaf Bu Wit baru gabung kembali dalam kegiatan kalian. Jadi selama sesi 1 tadi sudah terbentuk ada dua kandidat ya. Kandidat ketua siapa aja tadi? 2? Ada 5, Bu. Oh, ada 5. Ada 6, Bu. Ada 5. Iya. Zahra, Mahdia, Anggitia. Satunya lagi. Saya bacakan. Syahda, Ada. Zahra, Mutia, Mahdia, Anggitia. Baik, perempuan semua ya? Yang sebenarnya ada Faisal Akbar, cuma tidak ikut join. Tidak join. Oh gitu. Ya baik, nggak masalah. Anak-anak semua atau adik-adik semua, adik-adik PMR, ini punya harapan besar untuk kalian. Wit punya satu pertanyaan untuk kelima bakal calon ketua PMR, ya.
Nanti silahkan dijawab secara bergantian untuk semua calon kandidat ketua PMR. Baik anak-anak, sepanjang pandemi ini program-program organisasi sekolah itu belum tampak gaungnya gitu ya, dari mulai awal Maret sampai dengan hari ini. Maka pertanyaannya Bu, jika nanti salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua PMR, mempunyai gambaran kegiatan yang menjadi gebrakan pertama, gebrakan besar yang bisa mengenalkan PMR kepada seluruh warga sekolah, program apa yang kalian lakukan yang sesuai dengan kondisi pandemi ini dan bisa membuat image positif bahwa PMR tetap bisa eksis di masa pandemi ini. Ya, sebenarnya sangat berkorelasi sekali nih masa pandemi ini dengan tugas-tugas organisasi PMR, dan justru peran PMR sangat dibutuhkan pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Ulangi lagi, jadi kepada kelima bakal calon ketua PMR, gebrakan kegiatan apa saja yang sudah kalian rencanakan atau terprogramkan di pemikiran kalian yang menjadi gerakan pertama yang bisa mengenalkan peran PMR secara nyata di masa pandemi untuk SMA Islam Hidayatullah. Paham ya, anak-anak? Adik-adik, silahkan diberikan jawabannya, terserah dari siapa saja bergantian. Atau dipandu oleh Zahra, disebutkan namanya biar nanti adik-adikmu menjawab satu persatu. Baik, mungkin bisa saya langsung aja ya. Udah siap kan ya? Tadi udah dikasih pertanyaan sama Bu Wit, apa yang mau kalian membuat gebrakan apa di masa pandemi ini. Jadi buat Mutia dulu kali ya. Oke, aku pin ya. Silahkan dijawab. Di unmute dulu mic-nya. Pertanyaannya perlu diulang? Udah. Iya. Los ya, siapa dulu yang jawab ini? Kak, aku boleh jawab nggak, Kak? Azan? Boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Di masa pandemi ini PMR bisa bisa melakukan di tempat tinggal dulu, misalnya kayak di sekitar rumah, menjaga kebersihan. Terus anggota PMR juga harus mengetahui apa itu wabah COVID, cara penanggulangannya, seberapa bahaya penyakit ini, terus bagaimana tujuannya itu agar dapat memberikan informasi kepada orang-orang terdekat. Jadi kayak kita memberi penyuluhan, misal harus menggunakan masker setiap keluar rumah, terus wajib cuci tangan, ya kayak gitu-gitu. Diawali dari lingkungan tempat tinggal dulu. Oke, Wit. Ada yang lain? Gimana yang lain?
Ya, Ada yang silakan udah yang siap? lainnya selain Zahra. Anggitia udah siap? Saya. Aku pin. Silahkan dijawab, Anggitia, pertanyaan dari Buit. Berhubung sekarang lagi masa pandemi, kalau menurut saya lebih baik untuk kita ngelakuin itu dalam online aja, kayak semisal mengelola website yang disitu bakal ngebagiin tips-tips gimana tetap sehat di masa pandemi ini, terus juga semangat, ngebagiin semangat, terus juga seputar PMR di Semaha, atau mungkin bisa bikin channel YouTube mungkin. Lebih memanfaatkan media sosial aja sih kalau saya, dan juga lebih sering ngadain pertemuan kayak webinar kayak gitu untuk menarik minat kayak gitu, membangun citra yang baik untuk PMR Semaha juga ya gitu. Sekian. Sudah, Anggitia, jawabannya cukup gitu? Ya, sudah. Oke, makasih atas jawabannya. Yang lain? Nahdie. Udah siap? Siapin ya. Iya, Kak. Silahkan dijawab pertanyaan dari Bu. Di masa pandemi seperti ini, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan online. Jangan dan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang mengadakan pertemuan seperti yang dilakukan sebelumnya pas PMR. Kan kalau biasanya kan kita berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sekarang tidak ada. Sekarang kita memaksimalkan kegiatan online seperti mengadakan webinar yang menyampaikan bahayanya COVID dan lain-lain, dan juga pencegahannya. Intinya kita harus meminimalisir adanya pertemuan dan memaksimalkan kegiatan online. Makasih. Oke, makasih Nadia. Selanjutnya Mutia, gimana? Mutia udah siap? Iya, Kak, siap. Oke, aku pin. Oke. Jadi menurut saya karena ini situasinya di daerah kita kan makin naik nih pandemi ini. Jadi menurut saya emang pertemuan itu harus dikurangin. Jadi kita bisa manfaatin kayak dari angkatan saya ke bawah kan kebetulan sistemnya sekarang iPad kelas nih. Jadi kita mungkin bisa kalau ada waktu luang ngasih kayak acara webinar melalui media Zoom. Tapi saya di sini lebih ke topiknya sih. Kalau topik COVID terus kan kayaknya bosan ya, karena udah sering banget. Menurut saya, ya ini di saya, tapi saya yakin semuanya juga ada rasa kayak gini, kayak bosan pasti belajar di rumah, yang setiap hari harus menatap layar Zoom, lihat iPad terus, di rumah doang, kayak sosialisasi ke teman juga kurang, pasti kesehatan psikisnya juga terganggu lah kayak gitu. Terus apalagi tuntutan tugas yang numpuk banget, padahal di rumah aja. Tapi tiap hari tugas ada mulu. Dan dari situ ya kita sosialisasiin bukan untuk jaga kesehatan diri doang, badan doang, tapi juga kesehatan otak. Karena menurut saya kesehatan otak kita itu juga penting. Kalau kita tertekan terus, ya itu nggak sehat sih. Percuma kayak badan kita sehat, tapi otak kita kayak rusak atau psikis kita terganggu. Gitu aja, Kak. Makasih. Oke, makasih atas jawabannya Mutia. Udah semua?
Udah ada yang merasa belum jawab pertanyaan dari Bu Wit dari kelima calon itu? Saya belum. Oh iya, Syahda belum. Ya, jadi Silakan. hal yang bisa dilakukan tuh kayak kita tuh buat penyuluhan online atau kita tuh ngadain acara lewat Zoom gitu. Nah, temanya itu kan mesti kan semua orang udah tahu toh COVID itu kayak apa. Nah, kita tuh kayak apa ya? Improve itu. Nah, dengan cara misalnya temanya itu nggak cuma COVID, tapi kayak apa yang harus kita lakukan pas COVID, sama apa yang jangan kita lakukan pas COVID. Itu nggak cuma COVID adalah gitu. Terus sama kita, mesti kan orang-orang udah pada bosen di rumah. Nah, kita tuh kayak ngasih tahu gini loh, kayak kalian tuh di rumah tuh juga bisa nggak bosen. Contohnya kalian tuh bisa gardening. Kalian tuh bisa ngelakuin sesuatu hal yang bermanfaat tanpa harus pergi keluar. Jadi itu kita tuh kayak ngajak orang untuk melakukan sesuatu dan ngasih tahu juga bahwa melakukan itu nggak benar, kayak kita ngajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik di rumah, terus kita tuh ngasih tahu ke mereka bahwa nggak perlu keluar gitu. Gimana ya? Ya gitu, nggak usah keluar gitu lah pokoknya. Makasih. Makasih Syahda. Udah semua ya, udah lima-limanya udah jawab semua pertanyaan Bu Wit. Mungkin ada yang mau... Bu Wit, gimana Bu Wit? Udah puas dengan jawaban calon ketua PMR kita? Baik, dari kelima calon ketua PMR tadi jawabannya bagus semua, ya, hampir semuanya intinya adalah menggunakan media online untuk melakukan gebrakan awal pada saat setelah Sertijab nanti sudah dilantik melalui media-media online. Harapan duit sih bukan hanya sekedar webinar, nanti anak-anak bisa dikembangkan. Ada satu pertanyaan tambahan lagi, boleh nggak? Boleh Bu Wit, silakan. Boleh ya. Baik, anak-anak kita berandai-andai ya, berandai-andai bahwa Banyumanik dan sekitarnya itu keadaan penyebaran virus COVID-nya itu membaik dan sekolah sudah mendapatkan amanah untuk memulai pembelajaran tatap muka, tetapi masih dengan batasan-batasan sesuai dengan protokoler kesehatan. Nah, kalian sebagai calon pengurus PMR, ketua PMR dan tim, itu tentu saja secara otomatis akan menjadi Satgas COVID-19 untuk SMAHA di kalangan siswa ya. Jadi memang nanti akan ada Satgas COVID-19. Nah, anak-anak, apa yang akan kalian lakukan untuk memanajemen teman-teman di anggota pengurus PMR ini untuk menangani tugas Satgas COVID-19 SMAHA jika kita sudah diberi kesempatan untuk beraktivitas dengan pembelajaran tatap muka? Sudah ada gambaran anak-anak? Adik-adik semua? Gimana? Kelima calon? What are you doing? Ya, jadi sudah merupakan gambaran kegiatan nyata seandainya kalian adalah sebagai koordinator atau manajer dari Satgas COVID-19 di sekolah, seandainya sekolah sudah mendapatkan kesempatan untuk sekolah dengan tatap muka meskipun masih menggunakan protokoler kesehatan yang ketat. Jadi langkah-langkahnya, pembagian tugasnya, apa yang harus dikerjakan oleh seluruh anggota dan seterusnya. Silahkan untuk difikirkan, mencoba membuat ramuan sesuai dengan pemikiran kalian. Apa yang akan dilakukan oleh kalian dan tim sebagai Satgas COVID-19 SMAHA di kalangan siswa.
Mungkin kita kasih waktu untuk berpikir dulu ya Bu Wit ya. Iya, boleh silahkan. Berapa menit anak-anak butuh berapa menit untuk mencoba merancang itu. Terus yang sudah siap bisa dipandu aja untuk menyampaikan pendapat mereka. Iya. Dikasih waktu 2 menit ya, Dek. 2 menit, nanti kalau yang udah siap 2 menit itu langsung raise hand. Atau enggak langsung di-unmute aja, langsung ngomong. Bilang saya udah siap, oke? Okay? Satu menit lagi ya, Dek. Sambil menunggu jawaban adik-adikmu, Azhar sama Ting bisa menyampaikan pengalaman paling berharga semasa menjadi pengurus PMR. Sambil menunggu adik-adiknya berpikir. Paling berharga tuh, paling asik itu waktu ada acara donor darah. Ada acara donor darah itu, benar-benar semua anggota PMR dikerahkan buat ikut di kegiatan itu, terus kita menghubungi PMR, terus kita nyiapin tempatnya, nyiapin souvenirnya, itu seru soalnya anggota PMR tuh bisa berpartisipasi, apalagi waktu dekor ruangan buat PMI, buat donor darah itu seru banget sih. Soalnya bareng-bareng dan bisa lebih mempererat hubungan kita sebagai sama PMR. Oh iya. Dan itu tuh juga waktu hari H itu kita juga agak sedikit ada kepanikan gitu, soalnya PMI itu telat datangnya, jadi kita panik ngubungin PMI tapi gak bisa dihubungin sampai harusnya jam 8 sampai ngaret jam 9. Apalagi itu yang habis donor darah, itu ada yang pingsan, ada yang pokoknya itu buat pengalaman banget sih, Dek, acara-acara ini. Acara-acara di PMR ini tuh semuanya berguna banget buat pengalaman kita gitu loh. Bagus sekali ya. Jadi kalian bisa memanajemen orang-orang di luar diri kalian, bisa berhubungan dengan organisasi di luar SMA Islam Hidayatullah gitu ya. Sempat merasakan debut dan detaknya bagaimana mengorganisasi sebuah kegiatan. Mungkin dari adik-adik yang mau menyampaikan programnya tadi sudah ada yang siap?
Udah 2 menit nih. Siapa yang udah siap? Aku pin ya, gimana? Anggitia udah siap? Ini cuma saran aja sih, Kak. Maksudnya, kalau meskipun udah boleh dimasukin, tapi kan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi, jangankan untuk ngadain pertemuan besar-besaran, kita kadang mau ngadain meeting antar sesama anggota aja tuh susah. Jadi, mungkin itu aja tuh perlu kita bikin kloter mungkin. Jadi ada kloter pertama, kedua, ketiga, dibagi gitu pertemuannya. Dan selalu ngewajibin pakai masker sama ngebawa hand sanitizer. Dan kalau bisa tuh kurangin seminimal mungkin saling bersentuhan atau skinship gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada yang udah siap lagi? Mutia Intan? Iya, Kak. Udah siap ya? Pin. Iya. Jadi kalau harapan saya, kalau misal kita udah masuk, seenggaknya nggak senormal itu, dalam arti kata ya kayak hampir sama kayak Anggitia tadi, kita mending di shift gitu, karena ada yang pagi sampai siang, ada yang siang sampai sore, karena kita PJJ di rumah pun kan juga sampai siang. Jadi untuk pembagian waktunya bisalah sekalian untuk menghindari di Semaya kan kita kayak lingkupnya rekat banget ya, misal kayak pakai lift bareng-bareng, kelas juga hitungannya kayak deket-deketan, kita sholat juga berjamaah, baca Asmaul Husna juga di ruangan yang bareng-bareng rame kayak gitu. Jadi untuk bareng-bareng kayak gitu, walaupun kita sama-sama kenal nih, gitu-gitu menurut saya belum efektif sih. Gitu aja. Oke, makasih Mutia. Iya. Jawabannya. Mahdia udah siap? Mahdia? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke. Silakan dijawab. Menurut saya, sebaiknya sebelum diadakannya masuk ke sekolah, itu sebaiknya dilakukan rapid test. Karena ini sangat berbahaya jika salah satu di antara siswa ada yang terjangkit virus ini. Selain itu, kita harus mengecek suhu tubuh seluruh anggota yang masuk itu, dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selain itu, kita juga harus menjaga jarak, terutama saat di lift. Di lift itu maksimal 4 orang, dan tidak boleh berdekat-dekatan. Setelah itu, di kelas juga sebaiknya diadakan kloter 1, 2, 3 gitu. Makasih, Kak. Oke, makasih juga atas jawabannya. Selanjutnya, Syahda udah siap? Iya, udah. Jadi tuh kan kalau misalnya sekolah udah bolehin kita untuk offline class, kita itu pertama kayak buat tim, itu tuh timnya tuh kayak bikin step-step cuci tangan, terus ditempel di corner-cornernya kamar mandi, terus habis itu kayak tiap lorong itu nyediain hand sanitizer itu satu tim. Terus habis itu kita buat tim itu isinya tim keamanan, jadi kayak ketertiban kayak masker dipakai, terus jangan megang langsung kayak gitu-gitu. Terus habis itu kita juga ada buat tim kayak bikin piket gitu, yang mana itu tuh nanti ada waktu berangkat sekolah dan pulang sekolah itu ada pengecekan suhu sebelum masuk ke sekolah. Itu timnya tuh dibagi kayak dipiketin gitu. Terus ada satu lagi
itu kan mesti kalau kita sekolah kan jajan. Nah, terus biasanya kalau di kantin kan kumpul-kumpul gitu. Jadi pertama kita itu harus ngasih sosialisasi ke mbak-mbak kantinnya. Kayak, Bu, makanannya lebih higienis lagi ya, karena ini kan lagi virus begini. Terus misalnya jangan lama-lama duduk di kantin atau kursinya dibikin berjarak atau malahan hari ini kelas ini atau gimana gitu. Pokoknya menghindari banget kumpulan-kumpulan yang gede gitu. Udah. Makasih. Ayo, Tere, bisa di-unmute. Kurang lebihnya sama sih, tapi yang paling utama tuh sebelum masuk itu ditanya dulu orang tua atau wali muridnya itu setuju apa enggak mulai proses pembelajaran tatap muka. Udah itu aja sih, Mbak. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Buit, gimana Buit? Sudah? Oke. Ya, dari Buit cukup, bisa dilanjutkan proses berikutnya. Baik. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu seleksi pemilihan Ketua PMR oleh MPO PMR. Oke. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah adik-adikku semuanya bakal calon Ketua PMR sudah menyampaikan visi misinya, kemudian sudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengurus PMR dan partisipan, dalam hal ini juga pimpinan juga memberikan pertanyaan. Selanjutnya adalah saya sudah menge-share link lewat Mbak Kalista di line gitu ya, untuk kira-kira dari pilihan kalian memilih ketua PMR siapa, sebagaimana tadi petunjuk mekanisme pemilihan, nanti akhirnya kita yang memusyawarahkan, melihat dan mempertimbangkan aspirasi kalian gitu ya. Oke, saya beri waktu 10 menit ya, cukup ya. 10 menit untuk mengisi Google Form yang sudah saya share di line gitu ya. Tanpa ada password, silakan mengisi, baik itu pengurus periode 2019-2020 maupun calon pengurus tahun 2020-2021. Silakan mengisi, nanti saya lihat dari sini ya. Oke, 10 menit ke depan silakan mengisi aspirasi kalian. Oke, teman-teman sama adik-adik langsung aja buka line, terus klik link yang udah dibagiin. Kalian bisa milih siapa calon ketua PMR periode 2020-2021. 10 menit deh, adik-adik teman-teman. Siamo. Adik-adik, teman-teman bisa di-unmute mic-nya. Dia bisa di-unmute dulu kita penyebaran itu.
Syahda jadi apa ya? Astaga. Ayo deh Siap. di-unmute dulu. Iya, kan milih sambil Setelah milih, yang sudah selesai milih boleh di-unmute. Enggak lah. Gimana adik-adik teman-teman? Udah pada milih? Pilih sesuai tadi ya, yang menurut kalian bisa jadi pemimpin, yang menurut kalian bisa jadi sekretaris yang mana, yang bendahara yang mana.
Udah pada ngevote belum? Ayo ya adik-adik dipilih yang teman-teman kalian yang menurut kalian tuh cocok buat jadi ketua, cocok buat jadi bendahara, yang jadi wakil, sesuai dengan apa yang telah disampaikan sama teman-teman kalian tadi. Kak PMR juga, dan golput ya. Seperti Anda menjadi Nanti kalau yang jadi ketua. Ada yang udah selesai mengisi? Ada yang udah selesai belum? Suara kita kok berpengaruh. Udah ada yang selesai ngisi? Di-unmute dong, coba. Yang udah selesai ngisi. Yang kedua. yang sudah boleh di-unmute ya. Kita mau Tanya-tanya ke kalian. Selain orang tadi. Unmute, di-unmute. Unmute guys, unmute. Buit. Hai Buit. Unmute yuk. Kita mau ngajarin kalian. Kalian. Ya Allah. Oke, ini anak-anak. Ini yang partisipan sudah mengisi semuanya. Akan saya lihat dan saya musyawarahkan dengan Mbak Kalista dan Mas Widya. Saya musyawarahkan secara tertutup dulu, ya. Kemudian nanti saya join untuk mengumumkan, ya. Untuk sembari menunggu saya musyawarah, silahkan Mbak Azizah bisa menghandle dulu, ya. Oke, gitu ya. Saya akan lihat hasil dari aspirasi kalian. Oke. Terima kasih. Lanjut Mbak Azizah. Sekarang pada di-unmute dong. Tadi kan udah diajarin nih yel-yelnya. Yel-yel PMR. Yuk sekarang kita coba yuk. Kalau aku bilang Syamo, kalian jawab Tutti Fratelli. Apa? Syamo, terus Tuti apa, Mbak? Fratelli. Tutti Fratelli. Unmute dong. Di-unmute yuk.
Ayo, ditunggu. Masih banyak banget yang belum di Sambil nunggu hasilnya, kita refreshing dulu nih. Coba nih dengerin lagi nih. Aku sama Risma, Mbak Risma bakal praktekin yang udah di unmute, ikut aja. Oke? Aku bilang dulu. Siamo. Tutti fratelli. Siamo. Tutti fratelli. Siamo. Fratelli. Coba. Coba dong. Mau denger suaranya. Siapa ya? yang Denger lain. siapa ya? Kevia nih, dari tadi sibuk sendiri nih kayaknya nih. Ayo cobain tadi. Mimpin teman-temannya ngomong. Siamo. Tutti fratelli. Ayo Kevia di Triwidiati. Waktu silakan. Ini apa? Kamu sayang. Ini ada yang main sama aku, belum ada yang main. Ya kan kamu kan masih Ini nggak bisa aja kan? Enggak. Kok kubu nggak bisa disebut ya? Sambutan dari kakak siswaan Ibu Triwidiati. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pembawa acara. Anak-anak semua yang sudah gabung di Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kelancaran kegiatan reorganisasi kalian seharian ini dari pagi hingga siang hari ini berjalan dengan lancar dan baik dan sudah menghasilkan sebuah keputusan. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Syahda dan Zahra serta tim yang sudah secara resmi terpilih menjadi pengurus organisasi PMR yang sekolah harapkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya untuk memajukan organisasi PMR di sekolah tercinta kita ini. Kemudian yang kedua, kepada kakak-kakak pengurus PMR Masa Bakti tahun 2019 dan 2020, tugas kalian belum selesai, tugas kalian masih ada, yaitu mengiring dan mendampingi adik-adik kalian untuk terus bisa memajukan PMR di sekolah tercinta ini. Dan masih ada rangkaian kegiatan lain setelah reorganisasi hari ini sampai dengan serah terima jabatan. Kalian masih terus mengawal kegiatan PMR sampai dan tidak lepas ya. Saya harapkan kakak-kakak pengurus di tahun 2019-2020 tetap bisa menjadi motivator dan bisa mendampingi adik-adiknya nanti dalam mengembangkan organisasi PMR ini. Kalian bangun persaudaraan dan bangun kinerja yang solid antar anggota, ya, baik di pengurus yang terpilih tahun ini ataupun dengan kakak-kakak kelas kalian pengurus di masa bakti tahun 2019-2020. Sumbangsih tenaga dan pemikiran kalian bersama sebagai tim
yang memajukan dan membesarkan PMR SMA Islam Hidayatullah ini sangat sekolah harapkan sehingga kiprah kalian, kiprah PMR di SMAHA khususnya itu bisa tampak lebih bersinar dan lebih berjaya, lebih tampak gaungnya dan lebih tampak perannya dan aktivitasnya itu dikenal oleh seluruh warga sekolah sebagai organisasi yang memang mendapatkan porsi khusus dalam menjalankan tugasnya, yaitu tugas-tugas mulia tadi bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya melalui bidang kesehatan. Suatu tugas yang luar biasa mulia, bisa berorganisasi, bisa belajar banyak hal, sekaligus juga mengembangkan jiwa sosial kalian melalui kegiatan yang ada di PMR ini. Dari Bu cukup sekian, sekali lagi Bu ucapkan selamat bertugas kepada pengurus PMR terpilih di bawah manajerial nanti Syahda dan Zahra untuk bisa mengkoordinir teman-temannya dengan baik dengan program-program yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan selamat juga kepada kakak-kakak pengurus PMR masa bakti 2019-2020 yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan hari ini dan insya Allah bisa menyelesaikan tugas kepengurusan itu dengan baik. Sekolah melalui BUID menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian yang sudah menyumbangkan tenaga dan pemikiran untuk pengembangan organisasi PMR ini. Pada akhirnya kita bersama-sama mengucapkan bismillah untuk melangkah melakukan kegiatan di PMR ini menjadi lebih baik lagi dan kita ucapkan bersama juga hamdalah karena sudah menyelesaikan kegiatan hari ini dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan kepengurusan PMR pada waktu-waktu sebelumnya. Demikian dari Bu Wit, rasa cukup jika ada kesalahan dalam keseharian tadi, Bu Wit ikut mendampingi reorganisasi kalian secara pribadi, mohon maaf. Selamat bertugas, selamat berjuang untuk sesi-sesi kegiatan berikutnya dan semakin jayalah PMR di SMA Islam Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wit yang telah memberikan sambutannya. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PMR terpilih tahun 2020-2021 yaitu Syahda. Silakan dipersilakan. Syahda, silakan beri sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memilih saya dan sudah memberikan amanah kepada saya. Semoga saya bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dan tolong ingatkan saya jika lalai dalam tugas saya. Mari kita bersama-sama memajukan PMR SMAHE. Mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Ini udah. Saya ucapkan lagi terima selamat kepada para pengurus yang telah terpilih. Selamat Syahda dan Keila yang sudah dipilih-pilih sebagai ketua dan wakil ketua, semoga dapat menjalani jabatan penuh amanah. Saya muka gue biru nih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup. Sebelumnya saya mau mengucapkan minta maaf dulu atas kesalahan yang saya ucapkan. Maaf bila ada salah-salah kata, atau mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan dari Keila selaku wakil ketua atas acara ini. Ada pesan dan kesannya
bisa disampaikan. Sebagai wakil ketua, tadi Syahda sudah memberikan sambutan. Wakil ketuanya bisa memberikan kesan dan pesan untuk kita semua. Oh, di-unmute. Bisa di-unmute. Pak Pus, tolong di-unmute. Ya, bentar. Pak Suhi, jenengan ya Pak ya? Dan pesan untuk acara kali ini. Terima kasih udah ngasih amanah buat jadi wakil ketua. Saya akan berusaha mampu saya dan membantu Syahda untuk mengerjakan visi misinya. Untuk pesan dan pesan dalam acara ini apa? Kalau kamu ada pesan? Apa ya? Bingung, Mbak. Ada nggak? Tanya aja kesannya gimana acara hari ini menurut kamu? Kayaknya di-mute lagi kali ya, nggak bisa di-unmute lagi. Baik, sekarang langsung saja kita buka acara yaitu penutupan. Buat teman-teman, adik-adik dan Pak Pus dan Bu Wit, terima kasih atas partisipasinya pada Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan semua juga, dan saya minta maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.